Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Raffi dengan NIM 24060511020 dari kelas web programming G. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar cara kerja website dan internet. Langsung saja masuk ke dalam materi. Apa itu internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet sering digunakan untuk mengakses informasi, komunikasi, chat atau email, dan juga membuka beberapa website. Kemudian, apa itu browser dan halaman web? Browser sendiri adalah software yang memungkinkan pengguna untuk membuka dan menampilkan konten dari internet, termasuk teks, gambar, video, dan elemen multimedia lainnya. Browser berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan server web, sehingga pengguna dapat mengakses informasi yang tersimpan di server melalui protokol HTTP atau HTTPS. Contoh browser sendiri yang paling populer antara lain yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge. Kemudian halaman web. Halaman web sendiri adalah halaman yang berisi dokumen atau informasi yang dapat diakses melalui peramban web. Halaman tersebut dapat dimunculkan di layar monitor atau smartphone. Kemudian selanjutnya IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer atau internet, baik jaringan lokal maupun global. IP address berfungsi sebagai identitas digital perangkat, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan tepat, mirip seperti alamat rumah yang memastikan paket sampai ke tujuan yang benar. Tanpa IP address, maka perangkat tidak akan bisa melakukan komunikasi. Itu contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah IP address dari laptop saya yang tersambung kepada WiFi. WiFi. IP addressnya 192.1.168.1.10. Kemudian masuk ke DNS, Domain Name System. DNS adalah sistem yang mengubah nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP yang dapat dipahami oleh komputer. DNS berfungsi sebagai penerjemah yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa perlu mengingat alamat IP-nya. Proses ini melibatkan beberapa server, seperti root server, TLD server, dan authoritative server yang saling berinteraksi untuk menemukan alamat IP yang tepat untuk nama domain yang diminta. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP yang kompleks yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses situs web. Dia masuk ke selanjutnya, klien dan server. Klien adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengirim permintaan ke pada server. Nah, sedangkan server sendiri adalah komputer atau sistem yang bertugas untuk menerima, merespons, dan mengirim kembali data kepada klien tadi. Maksud dari request dan respon adalah request itu maksudnya proses ketika klien seperti
browser atau aplikasi mengirimkan permintaan data atau layanan ke server. Permintaan ini bisa berupa membuka web, mengambil data, atau mengirim informasi. Kemudian respon yaitu proses ketika server memberikan jawabannya, jawaban dari yang diminta tadi oleh klien dengan mengirimkan data atau hasil yang diminta kembali atau hasil yang diminta sehingga dapat ditampilkan kepada klien. Kemudian eh, contohnya, contohnya pada gambar di atas ada proses request dan respon antara klien dan server. Di sisi kiri terdapat klien yang menggunakan laptop atau HP atau semua elektronik yang menggunakan internet yang digunakan untuk mencari sesuatu, misalnya mengetik cari makanan di browser. Aktivitas ini merupakan request, yaitu permintaan data yang dikirimkan ke server. Kemudian di sisi lain, di sisi kanan terdapat server yang menerima permintaan tadi. Server kemudian memproses datanya sesuai permintaan, lalu mengirimkan kembali hasilnya. Hasil yang dikirim server ke klien tersebut berupa daftar makanan atau informasi yang dicari. Sesuai yang dicari. Artinya, klien meminta, nanti server memberikan jawabannya. Kemudian masuk ke chapter selanjutnya yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah aturan atau protokol yang digunakan untuk komunikasi antara klien dan server di internet. HTTP berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima sehingga browser dan server bisa saling memahami. Saat pengguna membuka sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan request ke server menggunakan HTTP tadi. Kemudian server akan merespon dengan mengirimkan data seperti halaman web, gambar, atau informasi lainnya agar dapat ditampilkan di layar pengguna. Ya, cara tata cara pembentukan website. Nah, website dibangun dari tiga komponen utama yaitu HTML, CSS, dan JavaScript yang masing-masing memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. HTML atau Hypertext Markup Language berfungsi sebagai struktur dasar atau kerangka website. HTML digunakan untuk menyusun elemen seperti judul, paragraf, gambar, dan tombol. Kemudian CSS atau Cascading Style Sheet digunakan untuk mengatur tampilan website seperti warna, ukuran, tata letak, desain agar terlihat menarik dan rapi. Kemudian JavaScript. JavaScript ini berfungsi untuk menambahkan interaksi pada website seperti klik tombol, animasi, validasi form, dan fitur dinamis lainnya. Kemudian backend. Backend adalah bagian dari website yang berjalan di sisi server dan tidak terlihat oleh pengguna. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola data serta menjalankan logika atau proses di dalam sistem. Backend bekerja di belakang layar untuk memproses permintaan dari klien, seperti menyimpan data, mengambil data dari database, dan mengatur bagaimana sistem respons setiap aksi pengguna. Contohnya seperti saat pengguna melakukan login akun, backend akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di database, lalu menentukan apakah pengguna bisa masuk atau tidak. Kemudian database sendiri adalah tempat untuk menyimpan semua data yang digunakan oleh website. Data ini disimpan di server agar bisa diakses, dikelola, dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Database menyimpan berbagai jenis informasi seperti username, password pengguna, data produk, informasi, transaksi, dan lain-lain sebagainya. Data tersebut akan dipanggil oleh backend ketika ada permintaan dari klien. Dengan adanya database, website dapat
menyimpan data secara terstruktur sehingga memudahkan dalam pencarian, pengolahan, dan pengelolaan data. Kemudian ada juga CDN atau Content Delivery Network. CDN sendiri adalah jaringan server yang tersebar di seluruh lokasi di dunia. CDN digunakan untuk membantu mempercepat proses pengiriman data dari server ke pengguna. Fungsi utama dari CDN sendiri adalah untuk mempercepat loading website dengan cara menyimpan salinan data seperti gambar, video, file, website di beberapa server yang berbeda lokasi. Cara kerjanya yaitu seperti ketika pengguna mengakses website, CDN akan mengirimkan data dari server yang paling dekat dengan lokasi pengguna. Hal ini membuat akses menjadi lebih cepat dan mengurangi beban pada server utama. Jadi kita kita mencari di sebuah website. Kemudian website mengambil datanya dari server terdekat, bukan dari server utamanya. Jadi seperti itu. Oke, alur kerja website yaitu seperti ini. Pertama, user membuka website, terus browser mengirimkan request ke DNS, kemudian DNS mencari IP address-nya. Kemudian server menerima request tersebut, kemudian server meresponnya. Kemudian website ditampilkan di depan pengguna. Sudah seperti itu. Kesimpulannya, kesimpulannya, website bekerja melalui jaringan internet dengan melibatkan berbagai komponen yang saling terhubung. Sistem utama yang digunakan adalah client server, di mana klien mengirim permintaan dan server memberikan respon. Dalam proses tersebut, dapat data dikirim menggunakan HTTP sebagai aturan komunikasi agar pertukaran informasi berjalan dengan baik. Selain itu, komponen seperti DNS, server, database, dan browser juga bekerja sama untuk menampilkan website kepada pengguna. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penjelasan, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.